Hai, berjumpa kembali dengan saya Diki Prima Satya dalam kuliah II 4370, Hukum dan Etika Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai modul ketiga, yaitu teori etika. Sebagaimana biasa, modul ketiga ini akan kita bagi dalam 3 buah segmen. Pada segmen pertama kali ini, saya akan membahas mengenai perspektif etika. Mengapa kita perlu memahami perspektif etika? Dalam filsafat, perspektif adalah sikap atau cara tertentu yang digunakan seseorang untuk memikirkan sesuatu. Konsep ini sangat multifungsi sekaligus ambigu. Kenapa? Banyak hal dapat dinilai dari sudut pandang, baik pribadi, tradisional, ataupun sudut pandang moral tertentu. Dan pengetahuan kita tentang realitas seringkali relatif terhadap sudut pandang tertentu. Oleh sebab itu, sebelum kita membahas berbagai macam teori, kita harus memahami bagaimana sudut pandang yang digunakan dalam merumuskan teori-teori tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 2 buah sudut pandang, yaitu sudut pandang absolutisme versus relativisme, dan sudut pandang deontological versus sudut pandang teleological. Kita mulai dari sepasang perspektif yang pertama, yaitu absolutisme dan relativisme. Sudut pandang absolutisme adalah sudut pandang yang memandang bahwa sekumpulan aturan moral dapat digunakan untuk semua keadaan. Dan aturan moral ini berlaku untuk semua orang, serta sangat kecil untuk berubah. Orang yang menganut paham absolutisme akan memiliki sekumpulan aturan moral di dalam pikirannya, dan apapun situasi yang terjadi, sekumpulan aturan moral tersebutlah yang digunakan untuk menentukan perilaku yang sesuai. Paham absolutisme meyakini bahwa kebenaran absolut itu ada. Biasanya dicerminkan atau diekspresikan oleh pernyataan selalu benar untuk bla 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 bla. Atau adalah salah atau tidak pernah benar untuk titik-titik-titik. Inilah sudut pandang absolutisme. Sisi berbeda dari sudut pandang absolutisme adalah relativisme. Apabila absolutisme mengambil posisi dogmatis, maka relativisme mengambil posisi pragmatis. Relativisme meyakini bahwa ada banyak sekali pilihan aturan moral yang dapat diterapkan di dalam masyarakat. Dan setiap aturan moral ini pun tidak ajak dapat berubah seiring waktu. Sehingga penganut paham relativisme meyakini bahwa tidak ada kebenaran absolut, dan untuk berbagai hal dapat diterapkan aturan moral yang berbeda-beda. Inilah sudut pandang relativisme. Baik, berikutnya kita bahas perspektif kedua, yaitu perspektif teleological versus deontological. Kita mulai dari pembahasan mengenai deontological. Perspektif deontological disebut juga perspektif non-konsekuensialis. Deontological diambil dari bahasa Yunani yaitu deon yang artinya tugas atau kewajiban, dan logos yang artinya alasan, ilmu, atau studi. Perspektif deontological melihat sesuatu benar atau salah tidak bergantung pada apa yang dicapai dari sebuah tindakan. Bagi penganut paham deontologis, cara lebih utama dibandingkan hasil. Sehingga apapun hasilnya, yang penting adalah caranya. Cara yang benar akan dianggap benar apapun hasilnya. Sedangkan paham teleological mengambil posisi yang berseberangan. Theological diambil dari bahasa Yunani yaitu telos yang artinya akhir, dan logos yang artinya alasan. Jadi sesuatu itu dilihat dari alasan akhirnya. Sesuatu benar atau salah bergantung pada apa yang dicapai dari sebuah tindakan. Menurut teleological, hasil lebih utama dibandingkan cara.
Apapun caranya, asal hasilnya baik, maka sesuatu itu dikatakan benar. Apapun caranya, jika hasilnya buruk, maka sesuatu itu dikatakan salah. Ini adalah perspektif teleological. Kita sudah membahas dua pasang perspektif, yang masing-masing pasangan mengambil posisi yang berseberangan. Nah, perspektif-perspektif ini akan membuat kita berbeda dalam menilai sesuatu. Untuk itu, mari kita melakukan latihan, memanfaatkan kedua pasang perspektif ini untuk menjelaskan beberapa hal. Anda akan melihat apa perbedaannya. Jadi, diskusikan dan jelaskan cara pandang pada kasus-kasus di bawah ini berdasarkan dua pasang perspektif yang telah kita pelajari tadi. Pertama, aborsi. Bagaimana dari sudut pandang absolutisme, bagaimana dari sudut pandang relativisme, bagaimana dari sudut pandang teleological, dan bagaimana dari sudut pandang deontological. Lakukan hal yang sama untuk kasus pekerja anak, kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus pembajakan perangkat lunak atau software. Mari kita coba diskusikan. Terima kasih.